Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Fani Agustin dengan NIM 20230302 182 dari kelas KH001 ingin menjelaskan bagaimana sintesis dan metabolisme enzim. Yang pertama ada, apa itu enzim? Enzim adalah biokatalis yang diproduksi oleh jaringan hidup untuk meningkatkan laju reaksi yang terjadi dalam jaringan. Enzim merupakan kelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Enzim menjalankan berbagai reaksi, seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, isomerasi, adisi, transfer radikal, dan pemutusan rantai karbon. Lalu, enzim berasal dari bahasa Yunani yaitu enzim, yang berarti di dalam sel. Pada tahun 1978, seorang psikolog asal Jerman bernama Wilhelm Kuhne mendeskripsikan enzim sebagai proses. Enzim tersusun dari protein sederhana dan protein kompleks. Protein sederhana pada enzim tersusun atas asam amino seperti tripsin, pepsin, dan kemotripsin. Sedangkan yang kompleks tersusun dari asam amino dan komponen lain. Lalu, bagaimana sih cara kerja enzim? Cara kerja enzim yang pertama ada induced feed theory atau teori ketepatan induksi. Sisi aktif pada enzim bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan bentuknya agar sesuai dengan substrat. Ketika enzim berinteraksi dengan substrat, bentuk enzim akan berubah untuk menyesuaikan dengan substrat tersebut, membentuk kompleks enzim substrat. Setelah reaksi selesai dan produk terbentuk, enzim akan melepaskan produk dan kembali ke bentuk semula. Lalu yang kedua ada teori lock and key, yaitu teori kunci gembok, yang artinya teori ini berasal dari Fischer 1898. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian kecil dan bisa mengikat substrat pada sisi aktif enzim. Sedangkan substrat diumpamakan sebagai kunci yang bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Lalu, ada jenis-jenis enzim. Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase merupakan enzim yang digunakan dalam pengolahan industri pati yang berfungsi untuk menghidrolisis polisakarida menjadi gula sederhana. Yang kedua, ada enzim protease. Enzim protease merupakan enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida dan senyawa protein diurai menjadi senyawa lain yang lebih sederhana. Lalu yang ketiga ada enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang bekerja untuk menghidrolisis lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat ada enzim fosfatase. Enzim ini berfungsi mengkatalis perubahan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Yang selanjutnya ada enzim peroksidase. Enzim ini merupakan enzim yang ada pada tanaman dan berhubungan dengan proses ketahanan. Lalu selanjutnya ada enzim pektinase. Enzim pektinase adalah enzim yang mengkatalis hidrolisis ikatan glikosidik pada polimer peptid atau enzim yang berperan dalam degradasi substasi pektin. Lalu ada enzim laktase. Enzim laktase yaitu enzim yang dihasilkan mukosa usus halus dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Lalu ada enzim kitinase. Kitinase adalah enzim yang mengkatalis pemecahan senyawa polimer kitin pada ikatan glikosidik. Lalu selanjutnya ada enzim mananase. Enzim mananase merupakan enzim yang mampu menghidrolisis substrat mannan menjadi monoligosakarida dan sedikit manosa, glukosa, dan galaktosa. Selanjutnya ada enzim inulinase. Enzim inulinase adalah enzim yang menghidrolisis inulin menjadi fruktosa atau fruktoooligosakarida. Selanjutnya, yang terakhir ada enzim selulase. Selulase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi pemutusan karbon glikosidik dalam selulosa. Selanjutnya ada klasifikasi enzim. Yang pertama ada oksidoreduktase. Enzim ini terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi, di mana elektron dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain. Contohnya seperti dehidrogenase dan oksidase. Selanjutnya ada transferase. Enzim ini memindahkan gugus fungsional seperti gugus metil, fosfat, atau glukosil dari satu molekul ke molekul lain. Contohnya kinases dan aminotransferase. Yang selanjutnya ada hidrolase. Enzim ini mengkatalis pemecahan molekul dengan penambahan air yang disebut hidrolisis. Contohnya
protease, dan lipase. Selanjutnya ada liasi. Enzim ini mengkatalisis pemecahan ikatan tanpa melibatkan air, non-hidrolitik, sering membentuk ikatan ganda atau cincin. Contohnya dekarboksilase dan aldolase. Lalu ada isomerase. Enzim ini mengkatalis perubahan isomer dari molekul yang mengubah struktur internal molekul tanpa menambah dan mengurangi unsur. Contohnya epimerase dan isomerase. Lalu ada ligase. Enzim ini mengkatalis pengikatan dua molekul dengan bantuan ATP atau molekul energi lain. Contohnya ada DNA, ligase, dan sintetase. Selanjutnya ada biosintesis enzim. Yang pertama ada transkripsi. Gen laktase manusia LCT adalah segmen berpasangan. LCT ditranskripsi menjadi laktase mRNA dan RNA polimerase. Setelah terikat pada DNA, faktor transkripsi bisa menarik keluar molekuler yang diperlukan transkripsi. Faktor transkripsi yang disebut aktivator untuk mengikat ke situs pengikat spesifik pada DNA. Selanjutnya ada translasi. Laktase mRNA diterjemahkan oleh ribosom terikat membran menjadi polipeptida yang disebut praprolaktase. Selama penerjemah, urutan asam amino 1927 yang panjang dimasukkan ke dalam UGD, retikulum endoplasma, namun tetap berhenti di lapisan lipid bilayer membran air. Selanjutnya ada post-translation modifikasi. Beberapa subunit praprolaktase dilepaskan saat enzim tersebut diolah menjadi bentuk yang matang. Protein yang belum matang dikombinasikan dengan molekul yang sama. Selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Yang pertama ada enzim sebagai biokatalisator, yaitu enzim sebagai biokatalisator berguna untuk merubah kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitasinya. Meskipun dalam jumlah sedikit, enzim bisa mempercepat reaksi ribuan kali lipat. Yang kedua ada enzim sebagai koloid. Enzim merupakan senyawa protein yang membentuk suatu koloid di dalam larutan enzim yang berguna untuk menambah luas bidang permukaan pada enzim, sehingga energi aktivitasnya menjadi lebih besar. Selanjutnya, ada enzim bekerja secara spesifik. Enzim bekerja secara spesifik yang berarti enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Contohnya, enzim katalase hanya dapat menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Selanjutnya ada enzim bersifat temorabil. Cara kerja enzim dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu tinggi, maka cara kerja enzim akan cepat. Sebaliknya, jika suhu rendah, maka cara kerja enzim semakin lambat. Akan tetapi jika suhu terlalu tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi. Lalu, selanjutnya ada enzim bisa bereaksi substrat, basa maupun asam. Hal ini dikarenakan bagian sisi aktif enzim memiliki gugus R, residu asam amino, spesifik yang berperan sebagai penerima atau pemberian protein yang sesuai. Selanjutnya ada kerja enzim bersifat reversibel. Enzim bisa melakukan reaksi dua arah, yaitu produk menjadi substrat atau substrat menjadi produk. Contoh, enzim lipase bisa merubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Sebaliknya, enzim lipase juga bisa menyatukan asam lemak dan gliserol menjadi asam lemak. Lalu, ada peran enzim dalam metabolisme. Yang pertama, mempercepat suhu reaksi kimia tanpa bereaksi. Kedua, memperoleh suatu produk yang diinginkan. Enzim hanya akan mengikat substrat pada sisi aktifnya, lalu bisa digunakan berkali-kali, menurunkan energi dari aktivasi, menjaga kekebalan tubuh kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada suhu, aktivator, pH, zat penghambat, dan konsentrasi. Lalu ini ada jurnal sumber dari jurnal Undip dan UNES. Selanjutnya, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.